Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Juliarta dengan NIM B11 2020 06343. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu studi kasus rumah makan Ibu Nisa. Yang saya teliti yaitu productivity, forecasting, dan waiting list. Profil perusahaan rumah makan Ibu Nisa. Nama perusahaan, Warung Makan Ibu Nisa. Alamat kantor, Jalan Abdul Qadir, RT 11, Kelurahan Kemehulu, Kecamatan Kumai, Kalimantan Tengah. Tahun berdiri 2010. Bidang usaha makanan kuliner. Jumlah karyawan yaitu 3 orang. Bahan baku 1 beras, 2 telur, 3 santan, 4 bawang merah, 5 daun pandan, 6 garam, dan 7 mie. Productivity untuk produksi nasi kuning. Input. Yang pertama, tenaga kerja yang yaitu 120 jam dan 10.000 per jam. Yang kedua, beras 10 kg dan 15.000 per kilogram. Yang ketiga, telur yang dibutuhkan 25 butir, yaitu per butir sampai dengan 2.000. Santan yang dibutuhkan 5 bungkus dan harga per paknya yaitu 4.000. Yang kelima, bawang merah 1 kg dan per kilonya 50.000. Yang keenam, mie dibutuhkan 6 bungkus dan 8.000 per pak. Outputnya yaitu 1.500 per bulan. Hasil analisis. A. Single factor productivity manual. Produktivitas yaitu output yang dihasilkan dibagi input yang dihasilkan. Itu sama dengan 1.500 dibagi 120 kali 10.000. Yaitu 1.500 dibagi 1.200.000 sama dengan 0,00125. Productivity untuk produksi nasi kuning menggunakan software PMO. Hasilnya yaitu 0,00125. Kesimpulannya yaitu jadi produktivitas tenaga kerja sebesar 0,00125 unit per rupiah. Dengan hasil ini diketahui bahwa belum produktif karena hasil tidak mendekati 1. Productivity produksi nasi kuning menggunakan multifaktor productivity secara manual, yaitu sama dengan output yang dihasilkan dibagi tenaga kerja plus ditambah bahan ditambah energi ditambah modal sama dengan 1.500 dibagi 1.383.000. Menggunakan ini adalah analisis menggunakan software PMO yang hasilnya yaitu sama dengan 0,001085. Kesimpulannya, jadi produktivitas multifaktor rumah makan Ibu Nisa sebesar 0,001085 unit per rupiah. Hasil ini belum produktif karena tidak mendekati angka 1. Saran dari saya, untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahan baku yang lebih murah, menambah jam kerja karyawan, dan seharusnya outputnya diperbanyak, seperti melakukan kerjasama dengan beberapa pihak agar outputnya bertambah, atau bisa juga dengan mengurangi pembayaran karyawan per jamnya. Forecasting. Ini adalah data penjualan rumah makan Ibu Nisa dalam 6 bulan terakhir. Bulan Juli penjualannya 1.200, bulan Agustus penjualannya 1.400, dan bulan September penjualannya 1.100, bulan Oktober penjualannya 1.500, bulan November penjualannya 1.350, dan bulan Desember penjualannya 1.550. Hasil analisa metode naib secara manual, yaitu
Peramalan dan hasil peramalan di bulan berikutnya yaitu bulan Januari sampai dengan 1550. Ini adalah hasil analisa metode moving average secara manual. Yaitu bulan Juli 1200, bulan Agustus penjualan 1400, bulan September penjualan 1100, bulan Oktober penjualan 1500, bulan Desember penjualan 1550 dengan defisiasi 516,8. Ini adalah hasil analisis software PMO metode NAIP. Dengan yang dilihat, hasil yang dilihat yaitu next periodenya sama dengan 1550. Kesimpulannya, jadi peramalan untuk bulan berikutnya dengan metode NAIP yaitu sebesar 1550. Ini adalah hasil analisa software PMO metode moving average. Bisa dilihat hasilnya sama dengan 1466,6. Kesimpulannya, jadi peramalan dengan metode moving average 3 bulanan yaitu sebesar 1466,6. Saran dari saya, pemilik usaha rumah makan Ibu Nisa harus melakukan hal yang menarik lagi. Misalnya dengan menambah topping-toppingan di atas makanan nasi kuning agar membuat pelanggan tidak berkurang dari periode yang lalu. Karena dilihat dari hasil analisa terjadi penurunan penjualan di next periode. Waiting list. Data antrian di rumah makan Ibu Nisa. Karyawan di rumah makan Ibu Nisa terdapat 3 orang, namun hanya 1 orang yang melayani penjualan, dan 2 orang karyawan yang lain merupakan pelayan bagian bersih-bersih. Rata-rata tingkat kedatangan pelanggan yang membeli nasi kuning tersebut adalah 15 orang per jam, dan bagian pelayan penjualan dapat melayani 35 orang per jam. Ini merupakan hasil analisa software PMO. Bisa disimpulkan, presentasi waktu digunakan sama dengan 43, rata-rata panjang antrian sama dengan 32, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem sama dengan 75, rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menunggu dalam antrian sama dengan 2, dan rata-rata waktu yang dihabiskan dalam sistem sama dengan 5. Ini adalah dokumentasi saya dengan ibu pemilik warung makan Ibu Nisa. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Produktivitas tinggal faktor tenaga kerja untuk rumah makan Ibu Nisa adalah sebesar 0,001125 unit per rupiah dan produktivitas multifaktor sebesar 0,001085 unit per rupiah. Menurut saya produksi ini belum produktif karena hasil perhitungan belum mendekati angka 1. 2. Peramalan penjualan untuk produksi nasi kuning di rumah makan Ibu Nisa cenderung mengalami peningkatan. Prediksi untuk periode berikutnya sebesar 1550 yang dihitung berdasarkan metode NAIP dan sebesar 1466,6 berdasarkan metode moving average 3 bulanan. 3. Proses antrian penjualan di rumah makan Ibu Nisa membutuhkan waktu sebagai berikut. Yang pertama, presentasi waktu yang digunakan sampai dengan 43, rata-rata panjang antrian sampai dengan 32, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem sampai dengan 75, rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menunggu dalam antrian sampai dengan 2, rata-rata waktu yang dihabiskan dalam sistem sampai dengan 5. Saran. Ini adalah saran dari saya. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan pada produksi rumah makan Ibu Nisa, saran saya sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahan baku yang lebih murah, menambah jam kerja karyawan, dan seharusnya outputnya diperbanyak seperti melakukan kerjasama dengan beberapa pihak agar outputnya bertambah. Atau bisa juga dengan mengurangi pembayaran karyawan per jamnya. Yang kedua, meningkatkan penjualan dapat dilakukan dengan cara yaitu pemilik usaha rumah makan Ibu Nisa harus melakukan hal yang menarik lagi. Misalnya, dengan menambah topping-toppingan di atas makanan nasi kuning agar membuat pelanggan tidak berkurang dari periode yang lalu. Karena dilihat dari hasil analisa terjadi penurunan penjualan di next periode. Yang ketiga, untuk kendala di proses antri dapat dilakukan dengan cara menambah karyawan yang melayani penjualan menjadi 2 dan pelayan bersih-bersih cukup 1 saja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.